Bab 142 Bab 2262, Pertempuran untuk Hidup dan Mati Bagian 2. Saat orang-orang di bawah akhirnya melihat, dia, di langit, matanya tiba-tiba berkilauan dengan cahaya hitam yang mengerikan. Jauh di dalam mata itu, sebuah roda gelap purba tampak berputar dengan dahsyat, dan tekanan dahsyat yang menghancurkan seketika turun ke dunia. Gemuruh, tepat saat dia menunjukkan kehadiran agungnya, seluruh alam bintang pencuri jiwa mulai bergetar hebat dalam ketakutan yang mendalam. Menyadari bahwa kekuatan yang mampu menghapusnya sepenuhnya dari keberadaan akhirnya telah tiba. Dia belum melepaskan kekuatan mendalamnya yang mengerikan, tetapi alam bintang dan setiap jiwa di bawahnya sudah merasakan kengerian yang menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Muntah, di bawah tatapan diam dan mutlak dari makhluk tertinggi di atas, mereka yang terperangkap dalam tatapannya mulai memuntahkan darah hitam kental. Mata mereka berubah menjadi merah padam saat jiwa mereka dibawa ke ambang kehancuran yang menyakitkan. Aduh, ahahaha. ARG hahaha. Jeritan kesakitan yang tak terkira dan penderitaan yang amat mendalam meledak dalam paduan suara keputusasaan. Dan kehancuran ini tidak hanya terbatas pada alam bintang pencuri jiwa. Setiap penghuni setiap alam bintang atau planet terdekat langsung merasakan ketakutan eksistensial yang sama. Tekanan mengerikan yang sama yang menghancurkan jiwa dan raga mereka. Untuk berpikir, kita benar-benar muntah, masih selemah ini. AGHHHHH. Para kaisar dewa yang baru saja mencapai puncak kekuasaan mereka secara brutal melalui ujian api dan darah, langsung ambruk kembali ke tanah yang dingin. Kekuatan mereka yang luar biasa besar sama sekali tidak berarti. Merekalah yang berada tepat di bawah tatapan dia, dan penderitaan tubuh mereka yang retak dan baru saja pulih dengan cepat merupakan bukti fisik atas kesia-siaan total pengorbanan terakhir mereka. Muntah, rasa malu mereka sedalam darah hitam yang mereka ludahkan. Kakak, di tanah. Di tengah rasa sakit, suara Caizi terdengar seperti bisikan patah. Suara cinta sejati bertemu dengan kengerian yang luar biasa. Ia mendongak menatap perempuan mengerikan berbaju merah itu. Pikirannya berputar-putar dengan panik menelusuri kenangan-kenangan berharga. Wanita di atas, yang kehadirannya menghancurkan dunia, pengendali Dewa Iblis Purba, makhluk yang hampir membunuhnya, adalah makhluk yang sama yang pernah ia kagumi, yang telah melindunginya, yang telah ia panggil saudara perempuan. Kontrasnya sungguh menyiksa. Saudara kandungnya yang lembut dan sangat protektif dalam ingatannya melawan arsitek kehancuran kosmik yang dingin dan mengerikan di atas sana. Siapa lagi yang mungkin, jika sosok dalam gaun merah yang rusak dan menyeramkan itu bukan Dewa Bintang Pembantai Surgawi? Muntah, saat Caizi mengucapkan kata-katanya yang sederhana namun menyayat hati, dia dan yang lainnya tersedak beberapa kali darah karena merasakan penglihatan mereka kabur. Namun, dengan tiba-tiba dan mengerikan, tekanan yang mengerikan dan menghancurkan itu langsung terangkat. Tanda tanya. Perlahan-lahan, sekelompok petani yang terjatuh itu mendongak ke atas. Ketakutan dan kebingungan tampak di mata mereka. Cahaya gelap yang menggetarkan jiwa telah surut dari mata sang antagonis, digantikan oleh senyuman dingin dan mengerikan yang menjanjikan kehancuran total. Hehehe, tak disangka, hukum surgawi akan kembali dan memperbaiki dirinya sendiri, hehehe. Tawanya yang dingin dan mengejek menggema di seluruh alam yang luas dan sunyi. Berani memberi kalian semua secercah harapan terakhir yang menyedihkan, untuk membalikkan keadaan. Hehehe, tapi percikan kecil itu tak berarti. Hehehe, ejek. Suaranya yang kejam, menikmati rasa putus asa para penyintas. Hehehe, kalau saja kalian, makhluk-makhluk rendahan yang tak berarti, punya cukup waktu, mungkin 1.000.000 tahun penuh, kalian mungkin bisa membalikkan keadaan. Di bawah, mereka yang masih sadar hanya bisa mengepalkan tangan dengan keras. Keputusasaan dan teror yang dahsyat kembali merenggut jiwa mereka. Tidak, teror itu tak pernah benar-benar hilang, ia hanya bersembunyi. Keputusasaan yang memilukan itu hanya tertutupi sesaat oleh harapan yang sekilas dan dipersenjatai. Hehehe, tapi, bukankah ini bagus? Hehehe, di langit di atas, Dewa Bintang Pembantai Surgawi menikmati ketakutan itu. Hukum surgawi telah kembali dan bahkan memulihkan kekacauan primordial seperti sedia kala. Hehehe, sungguh tidak adil, hehehe. Jika aku memusnahkan kalian semua sekarang, ia bergumam kepada sosok-sosok yang tertegun dan berlumuran darah di bawah. Tawanya yang dingin mengirimkan riak kegelapan primordial yang nyata dan nyata melintasi alam yang hancur, menyebabkan pecahan-pecahan bintang yang jauh dan hancur bergetar hebat. Hehehe, kalau begitu bagaimana dengan ini? Senyumnya melebar, memperlihatkan kekejaman kosmik kuno. Hehehe, Tuan ini akan memberi kalian semua satu kesempatan. Kalian, yang baru saja dengan dahsyat menembus batas-batas kuno dunia. Kalian yang telah mencapai puncak kekuatan baru yang gemilang, kalian semua akan memilih 3 orang dari kalian untuk melawan Dewa Iblisku. Hehehe, jika kalian semua berhasil memenangkan setidaknya satu pertarungan, maka tuan ini, hehehe,
akan membiarkan kalian semua hidup. Suaranya yang dingin menggelegar, menyegel nasib seluruh alam dewa dalam taruhan yang absurd dan mengerikan. Dampak langsungnya adalah luapan emosi yang membeku. Sebuah desahan kolektif yang menyakitkan menyapu alam pencuri jiwa. Satu kata itu, menang, adalah sebuah paradoks yang kejam dan menyakitkan. Itu adalah kembalinya harapan mutlak, yang langsung dipersenjatai menjadi teror yang mustahil. Pilih 3 jiwa untuk pertaruhan yang sia-sia, dan alam dewa akan bertahan. Setiap wajah adalah kanvas keputusasaan baru. Memahami permainannya, tantangan utamanya bukanlah mengalahkan Dewa Iblis, tetapi menemukan 3 orang yang mampu menanggung beban seluruh kekacauan primordial. Hehehe, tentu saja, agar semuanya adil bagi kalian semua. Tuan ini akan membatasi kekuatan Dewa Iblisku pada kekuatan kalian yang menyedihkan saat ini. Hehehe, suara Dewa Bintang Pembantai Surgawi terdengar sekali lagi. Sikap merendahkan itu adalah sebuah penghinaan terakhir yang sangat hebat. 10 hari lagi, Tuan ini akan kembali. Hehehe. Pungkasnya. Dan dengan itu, sosoknya yang menakutkan menghilang tanpa suara ke dalam langit malam yang menyesakkan. Gedebuk, para penyintas, yang baru saja menahan kehadirannya, perlahan-lahan tenggelam ke tanah yang dingin. Meskipun ia seolah menawarkan mereka kesempatan untuk hidup, kata-kata terakhirnya menegaskan kebenaran yang memilukan bagi para kaisar dewa di bawah, terobosan mereka yang mutlak dan menyakitkan, pengorbanan terakhir jiwa dan raga mereka, masih gagal mencapai alam dewa sejati yang jauh dan sejati. Buk, 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 lutut-lutut tertekuk di aula utama saat harapan mereka yang sebelumnya membumbung tinggi hancur dengan keras. Bayangkan, bahkan setelah semua upaya brutal kita, mendorong diri kita sendiri ke ambang kehancuran, kita belum menyentuh alam Tuhan yang sejati. Hahaha, sebuah suara, yang dipenuhi tawa histeris dan pilu, terdengar. Dari suaranya, kesadaran mengalir, mereka telah mencapai hal yang mustahil, hanya untuk menemukan bahwa hal yang mustahil itu pada dasarnya masih belum cukup. Alam dewa sejati bukanlah soal energi, melainkan soal keberadaan. Dukungan spiritual terakhir mereka telah hancur total. Mereka telah mencapai batas terakhir mereka, dan batas mereka adalah kematian. Melawan iblis sejati, mana mungkin kita menang? Logika keputusasaan yang pahit akhirnya mengakar. Sekalipun iblis sejati membatasi kultivasi mereka, mereka tetap memiliki pengetahuan primordial dan pengalaman tempur. Lelucon paling kejam, mereka harus memilih 3 juara melawan sejumlah dewa iblis yang dia pilih. Adil, adil. Dasar brengsek, lebih baik kita musnahkan saja sekarang dan jangan perpanjang siksaan terakhir yang menyiksa pikiran dan jiwa kita ini. Saat banyak master hebat terjatuh ke tanah yang dingin, hancur total, harapan terakhir mereka hancur dan keputusasaan benar-benar merasuk, sebuah suara tunggal memecah kesunyian. Tidak, ini belum berakhir, Qi Wuyao tiba-tiba menyatakan. Ia menunjuk para penyintas yang terpuruk dengan jari yang tajam dan teguh. Permaisuri iblis dapat melihat bahwa keyakinan kolektif mereka berada di titik puncaknya. Ia tahu ia harus turun tangan, karena suara kuno dan kuat di dalam jiwanya memberinya harapan yang mendalam dan mutlak. Baru saja sebelumnya, saat semua orang tenggelam dalam keputusasaan, saat masa depan suram, suara dari dalam jiwanya bergema memberinya harapan. Harapan terakhir yang berada dalam kegelapan yang suram, tampaknya menjadi satu-satunya hal yang dapat ia percayai saat ini. Karena dia ingin bertarung, maka kita akan bertarung. Suara Qi Wuyao menggema, suara perang yang tajam dan mutlak. Para penyintas saling memandang, dan cahaya rapuh yang baru saja menyala di mata mereka segera memudar kembali menjadi gelap. Permaisuri iblis, kami sangat menghargai lelucon itu, tapi, suara Kaisar Ilahi Xuan Yuan, yang kini benar-benar terkuras dan dipenuhi keputusasaan yang mendalam, menghilang. Beberapa saat yang lalu, ia adalah katalisator, orang yang telah menyalakan kembali harapan mereka, tetapi kini, ia tenggelam dalam keputusasaan terdalam. Kenyataan bahwa segala rintangan telah menghancurkannya sepenuhnya. Mendengar pernyataan perang terakhir Qi Wuyao tak lebih dari lelucon terakhir yang kejam di telinganya. Tidak, aku sungguh-sungguh bersungguh-sungguh. Suara Qi Wuyao terdengar lantang, kini tanpa nada geli sinis, melainkan dipenuhi keyakinan yang mutlak dan dingin. Apa rencanamu, permaisuri iblis? Saat yang lain berpaling, menggelengkan kepala tanda kekalahan total, Mu Xuanyin, yang sedari tadi mendengarkan dengan tenang, akhirnya angkat bicara. Pertanyaannya bukan lahir dari harapan, melainkan dari keyakinan yang dingin dan pragmatis. Dengan pemahamannya yang tak tertandingi tentang sifat Qi Wuyao, ia tahu bahwa permaisuri tidak akan pernah berbicara semudah itu, ia pasti punya rencana yang pasti, mengerikan, dan rahasia. Kita akan memilih yang terbaik di antara kita. Suara Qi Wuyao terdengar, matanya kini menyala dengan keyakinan mutlak yang menakutkan. Kali ini, bahkan Mu Xuanyin hampir menggelengkan kepalanya. Tetapi setelah memperhatikan dengan saksama kepercayaan diri yang dingin dan murni yang terpancar dari permaisuri iblis,
dia memutuskan untuk mendengarkan dengan tenang. Jika kultivasi semata bukan lagi faktor utama, maka kami akan memilih yang terbaik dari kita semua. Mereka yang memiliki kemampuan ilahi untuk bertarung jauh melampaui tingkat kultivasi mereka. Seru Ciu Yao. Dan tiba-tiba, pencerahan yang mengerikan menyambar para penyintas yang lumpuh. Tiba-tiba, percikan harapan yang tulus dan membara terlahir kembali dengan dahsyat di hati mereka. Dalam rentang waktu yang singkat, hanya beberapa jam setelah, dia pergi. Sebuah dekrit yang diam dan mutlak menyebar ke seluruh alam dewa, dekrit yang membuat orang-orang tercengang sebelum tiba-tiba menyalakan harapan terakhir yang menyala-nyala. Di seluruh wilayah, pertempuran langsung meletus, perebutan sengit terakhir untuk melihat yang terbaik dari mereka semua. Pertarungan sengit, yang semata-mata didasarkan pada kecakapan bertarung individu dalam tingkat kultivasi masing-masing, untuk menemukan pahlawan terhebat. Mereka adalah para juara terhebat yang akan memikul beban kosmos yang sekarat, para pahlawan yang akan menyelamatkan alam dewa itu sendiri. Di wilayah ilahi timur, di salah satu dari sedikit wilayah bintang yang secara ajaib masih berdiri, perebutan juara yang panik sedang berlangsung sepenuhnya. Hei, kau, tingkat kultivasi kita sama persis. Lawan tuan ini demi hak mewakili wilayah kita. Sebuah suara tua berwibawa terdengar, dipenuhi martabat dan kekuatan yang tak terbantahkan dari statusnya yang telah lama dipegang. Aura kolosal milik seorang master penguasa ilahi yang baru naik tahta mengguncang udara di sekitarnya dengan dahsyat. Mengikuti suara itu, seorang lelaki tua turun ke tanah. Sosoknya yang gagah berdiri tegak. Auranya yang mendalam menyebar bagai gelombang kekuatan absolut. Ia berdiri dengan pedang agung terhunus. Ujungnya mengarah langsung ke pria di hadapannya. Seorang pemuda berpakaian kasual yang sangat aneh, dengan benda-benda besar yang tak terjelaskan menutupi telinganya. Melihat tantangan itu, pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan kelelahan yang mendalam. Dengan hati-hati menurunkan headphone yang membingungkan itu. Ia mendesah, melemparkan tatapan acuh tak acuh sepenuhnya pada tuan tua yang marah itu sambil berkata, "Dengan segala hormat, bebaskan saja aku tidak bermaksud jahat, jadi biarkan aku sendiri. Tak ada niat untuk melukai, tak ada perang yang akan terjadi, aku hanya tak menginginkan hal buruk terjadi padamu." "Apa yang baru saja kau katakan?" teriak lelaki tua itu, wajahnya berubah bingung. "Terserah, ayo kita bertarung." Tanpa repot-repot mengartikan kata-kata tak berarti pemuda itu, sang guru tua langsung menyerbu ke depan, melancarkan serangannya. Iya. Seorang pria yang telah terkungkung dengan susah payah di puncak alam Raja Ilahi selama ribuan tahun, akhirnya naik ke alam berdaulat ilahi berkat berkah hukum surgawi. Semangat juangnya begitu tinggi, dan dengan dekrit pamungkas dari permaisuri iblis, ia siap mengerahkan kekuatan absolutnya dalam duel ini. Boom, aura Divine Sovereign meraung hidup, dan lelaki tua itu, dengan jubah tradisional dan energi mendalam yang mematikan, menutup jarak dalam sekejap, pedangnya turun. "Tunggu, kawan, tunggu," teriak pemuda itu. Suaranya penuh dengan desakan yang sungguh-sungguh. Melihat lelaki tua itu mendekat dengan serangan yang mengerikan dan tak terkendali, pemuda itu, yang jelas-jelas tidak berniat melawan, tak sempat protes lagi. Sosoknya sendiri langsung memancarkan aura yang mendalam, kekuatan yang sama dahsyatnya dengan seseorang yang baru saja menembus alam kedaulatan ilahi. Boom, aura mendalam yang saling bertabrakan dari dua guru yang baru naik tahta itu sedikit mengguncang ruang di sekitar mereka. Namun, setelah ledakan aura defensif yang sama kuatnya dari pemuda itu, suara dahsyat dari sesuatu yang hancur berkeping-keping langsung terdengar. Jantung pemuda itu berdegup kencang di dadanya saat ia menatap ke bawah ke tempat artefak aneh di tangannya berada beberapa saat yang lalu. Benda itu telah lenyap sepenuhnya. Lelaki tua itu, yang telah menyerbu ke depan, berhenti tepat pada waktunya, menghentikan serangannya hanya sehelai rambut dari pemuda itu. Ia tidak pernah benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya. Ini adalah duel demi kebaikan bersama, bukan pembantaian hidup mati. Meskipun semangat juangnya luar biasa, kehormatannya sebagai seorang prajurit tidak mengizinkannya melukai lawan yang tak berdaya. Kau baik-baik saja?" tanya lelaki tua itu. Nada kebingungan yang tulus terdengar dalam suaranya. Ia tak melewatkan benda aneh yang dikenakan pemuda itu di telinganya. Dan kini, berkat ledakan aura ganda penguasa ilahi, artefak itu menguap seluruhnya, tak tersisa setitik pun. Kau, keterkejutan pemuda itu langsung berubah menjadi amarah yang mengerikan dan mendalam. Kehilangan artefak pamungkasnya, satu-satunya yang tersisa, adalah kehilangan yang jauh lebih besar daripada runtuhnya seluruh alam dewa. "Kamu, ini karena kamu." Jarinya yang gemetar menunjuk langsung ke arah tuan tua yang kebingungan itu. "Teman muda, aku sungguh tidak bermaksud." Pria tua itu, sosok yang terhormat, langsung memahami kesedihan mendalam pemuda itu dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Seandainya ia tidak memulai duel ini, pemuda itu tidak akan pernah kehilangan barang berharga seperti itu. Akan tetapi, permintaan maafnya tidak digubris.
dan sepenuhnya ditelan oleh rasa takut yang jauh lebih besar daripada para dewa iblis itu sendiri. Istriku akan membunuhku karena kau. Pemuda itu meraung, dan sumber kemarahannya yang sebenarnya dan kosmis akhirnya terungkap. Boom, dia menerjang maju dengan kekuatan yang melampaui semua logika, kekuatan yang mengerikan dan tak terkendali, beberapa kali lebih hebat daripada kekuatan rata-rata penguasa ilahi yang bisa dilepaskan. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Mata lelaki tua itu terbelalak ngeri. Menyadari kesalahannya tak terelakkan. Dalam waktu kurang dari semenit, duel berakhir. Sang tuan tua yang terhormat dipukuli begitu parah. Begitu dipermalukan. Bahkan ibunya sendiri tak akan mengenali tubuhnya yang babak belur. Tak lama kemudian, pemuda itu naik, meninggalkan lelaki tua berwajah babi yang benar-benar kalah itu mengerang di tanah. Tepat sebelum ia lenyap sepenuhnya dari pemandangan, pemuda itu melemparkan sebuah botol obat berharga ke arah tuan tua itu. Ia tidak membunuh tuan yang terhormat itu, tetapi ia telah melampiaskan amarahnya. Tak lama kemudian, sosoknya lenyap di cakrawala yang jauh. Menarik, dari kehampaan yang dalam, sebuah suara milik seorang master ilahi yang telah menyaksikan seluruh duel itu langsung terdengar. Alam penguasa ilahi level 1. Namun, mampu melepaskan kekuatan yang menyaingi alam penguasa ilahi tahap akhir. Gumam sang guru ilahi. Pikirannya terguncang oleh perhitungan yang mustahil. Ia adalah raja alam dari alam bintang ini, yang baru saja naik ke alam guru ilahi sendiri melalui berkah hukum surgawi. Dia telah lama menyelenggarakan turnamen ini untuk menemukan seorang juara sejati yang akan mewakili alam dewa, sama seperti raja alam lainnya yang masih hidup. Namun, dia tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang begitu mengejutkan di area yang tidak dia selenggarakan turnamennya, karena matanya berbinar penuh harapan. Tak lama kemudian, dalam rentang waktu yang singkat dan melelahkan, hanya beberapa hari, turnamen cepat yang diselenggarakan di seluruh alam dewa yang luas itu. Semua pemenang dari setiap alam bintang, dari praktisi asal ilahi terendah hingga guru ilahi tertinggi, dibawa ke hadapan Ciu Yao dan para kaisar dewa lainnya di wilayah ilahi utara. Yang terpenting, sementara mayoritas berkumpul di aula utama, para kaisar dewa telah dengan cermat menciptakan area terpisah yang terlindungi bagi mereka yang secara alami tidak cocok dengan energi gelap mendalam yang dominan di wilayah tersebut. Setiap secercah harapan sangatlah berarti. Akhirnya, pada hari ke-9, tepat sehari sebelum batas waktu mengerikan untuk kembalinya, proses seleksi berakhir. Pada akhirnya, hanya 3 sosok yang berdiri tegak, pemenang akhir yang tak terbantahkan dari seluruh turnamen yang menegangkan. Dan menegangkan di alam dewa. Mereka adalah elit tertinggi, puncak dari generasi kosmos sesuai tingkat kultivasi mereka masing-masing. Mereka, 3 orang terpilih, kini akan mewakili seluruh alam dewa di saat-saat terakhir harapan yang putus asa. Daftar juara akhir yang definitif telah disusun. Juara pertama merupakan sang jenius terhebat yang menantang surga, Xia Yuanba, yang berada di alam roh ilahi level 1. Juara kedua adalah kuda hitam yang tak terduga, Xiao Mo, pemuda yang aneh namun sangat efisien yang langsung menghancurkan atasannya dalam duel, berdiri di Divine Sovereign level 1. Dan akhirnya, setelah para kaisar dewa terlibat dalam pertarungan internal mereka yang brutal demi hak tertinggi untuk mewakili kerajaan, sang pemenang, tragisnya, tak terelakkan, tetap sama. Ia masih berdiri di puncak piramida, berkat kecerdasannya yang tak tertandingi, pikiran taktis yang dingin, dan kemampuan bertarungnya yang unggul, Ciu Yao, permaisuri iblis dari alam dewa, yang juga akan mewakili seluruh kosmos di saat-saat terakhirnya yang penuh keputusasaan. Sementara itu, di aula khusus yang memisahkan para kultivator energi mendalam non-gelap, Xiao Mo berkeringat deras, mondar-mandir dengan panik. Aku benar-benar kacau, keluhnya.